Aprilia Jessica Kristiani, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung angkatan 2016. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Penguasaan Harta Warisan oleh salah satu ahli waris secara melawan hukum ditinjau dari KUH Perdata dan kompilasi hukum Islam dihubungkan dengan putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 3494 PDTG 2018 PABDG. Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Mengingat hal tersebut, mengenai pengaturan permasalahan waris masih belum adanya keseragaman. Bentuk dan sistem hukum waris di Indonesia sangat erat kaitannya dengan bentuk dan sifat masyarakatnya. Adapun 3 sistem kekeluargaan di Indonesia. Yang pertama ini patrilineal, menarik garis keturunan dari pihak bapak saja. Matrilineal yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ibu saja. Dan parental ini menarik garis keturunan baik dari pihak ibu maupun pihak bapak. Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh, terdapat juga 3 sistem hukum yang mengatur mengenai warisan. Yang pertama, ada sistem hukum waris Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis, sistem hukum waris Barat yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan sistem hukum waris adat yang bersumber pada corak adat daerahnya masing-masing. Mengenai permasalahan pewarisan, ini merupakan bidang yang sangat sensitif, karena seringkali ditemukan persoalan pembagian waris yang mana para ahli waris tidak melaksanakan wasiat dengan benar, sehingga menimbulkan persengketaan. Seperti pada putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut. Para pihaknya yaitu penggugat pertama selaku istri pewaris, penggugat kedua dan penggugat ketiga merupakan anak dari pewaris dengan penggugat pertama, tergugat merupakan anak pewaris dengan istrinya yang terdahulu. Kasus berawal dari para penggugat ingin membagikan harta warisan secara adil menurut hukum yang berlaku. Namun tergugat menolak karena penggugat 2 diragukan bukan merupakan ahli warisah. Setelah dibuktikan dengan akta kelahiran bahwa penggugat 2 merupakan ahli warisah dari pewaris. Tergugat juga memberikan pernyataan terkait pihak lain yaitu X merupakan keturunan dari pewaris. Namun setelah dibuktikan X bukan merupakan keturunan dari pewaris. Identifikasi masalahnya yang pertama, bagaimana penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris secara melawan hukum ditinjau dari KUH Perdata dan kompilasi hukum Islam. Yang kedua, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa waris berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 3494 PDTG 2018 PABDG. Hukum waris Islam dalam KHI. Pengertiannya ini terdapat dalam pasal 171 huruf A KHI yang menyebutkan hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Ahli waris ini dibagi menjadi kelompok-kelompok yang diatur dalam pasal 174 KHI ayat 1, yaitu ahli waris terbagi atas 2. Yang pertama, menurut hubungan darah dan menurut hubungan perkawinan. Mengenai besarnya bagian harta warisan yang menjadi hak ahli waris ini diatur dalam pasal 176 sampai dengan pasal 178 KHI. Pembagian harta warisan ini disesuaikan dengan status kewarisan Islam yang terdiri dari Zulfaroid, Asobah, dan Zul Arham. Pengaturan hukum waris Barat diatur dalam pasal 830 KUH Perdata yang menyebutkan pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Hal ini mengakibatkan pula pada seketika pewaris meninggal dunia, segala hak dan kewajiban langsung beralih kepada ahli warisnya. Ahli waris menurut KUH Perdata sering disebut ahli waris ab intestato. Dalam hal pembagian harta warisan menurut KUH Perdata, bagi seluruh keluarga sedarah yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama diatur dalam pasal 853 sampai 861 KUH Perdata. Sedangkan dalam hal adanya anak luar kawin diatur dalam pasal 862 sampai dengan pasal 873 KUH Perdata. Yang pertama ini mengenai penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris secara melawan hukum ditinjau dari KUH Perdata dan kompilasi hukum Islam. Bahwa apabila ada salah satu ahli waris yang dengan sengaja memberikan pernyataan palsu terkait kedudukan ahli warisah atau dengan melanggar pasal 171 Jungto pasal 174 ayat 2 KHI yang menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Sedangkan dalam KUH Perdata ini terdapat dalam pasal 832 yang menyatakan bahwa menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris sah ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa waris berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 3494 PDTG 2018 PABDG. Dasar putusan hakim terkait sahnya ahli waris ini telah sesuai baik dalam ketentuan pasal 171 huruf B Junto pasal 174 ayat 1 KHI maupun ketentuan pasal 832 KUH Perdata. Yang mana berdasarkan kedudukan penggugat 1 ialah istri pewaris yang masih hidup, penggugat 2 dan ketiga ialah anak-anak pewaris dari perkawinannya dengan penggugat 1 dan tergugat ialah anak pewaris dengan perkawinannya dengan istri yang pertama. Dasar putusan hakim terkait biaya perkara dibebankan kepada seluruh ahli waris secara tanggung renteng. Hal ini tidak sesuai atau bertentangan dengan pasal 1365 KUH Perdata. Dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan melawan hukum,
maka ia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatan tersebut, di mana apabila kita melihat perbuatan tergugat yang merugikan para penggugat, seharusnya tergugatlah yang menanggung biaya perkara dan kerugian yang dibuatnya. Simpulan, yang pertama, penguasaan harta warisan secara melawan hukum berdasarkan hukum Islam ini apabila seseorang telah melanggar ketentuan pasal 171 huruf B jungto pasal 174 ayat 1 KHI, yaitu yang menerangkan mengenai sahnya ahli waris atau dengan memberikan pernyataan palsu terkait status kedudukan ahli waris. Dan berdasarkan KUH Perdata ini melanggar pasal 832 KUH Perdata. Yang kedua, dasar pertimbangan hakim yang memutus bahwa menyangkut biaya perkara dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum. Selanjutnya saran. Yang pertama, untuk menjamin kepastian hukum para ahli waris, perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai sanksi pidana atas pelanggaran bagi seseorang yang memberikan pernyataan palsu mengenai ahli warisah atau atas pelanggaran pasal 171 huruf B jungto pasal 174 ayat 1 KHI. Yang kedua, seharusnya yang menjadi dasar pertimbangan hakim bukan hanya ketentuan dalam KHI saja, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan dalam KUH Perdata. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.